Kisah mengenai Zulkarnain, tembok Zulkarnain, dan Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu dari banyak cerita dalam Al-Quran yang memikat perhatian umat Islam dan menimbulkan berbagai spekulasi. Menurut surah Al-Kahfi ayat 83-98, kisah ini menyuguhkan gambaran tentang seorang raja yang bijaksana, Zulkarnain, yang memiliki kekuasaan besar di bumi dan dibimbing oleh Allah untuk melakukan perjalanan jauh. Salah satu misi yang ia emban adalah membangun tembok yang sangat kuat di antara dua gunung untuk menghalangi dua bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah Zulkarnain? Zulkarnain adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam Al-Quran. Namanya disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98, di mana dia digambarkan sebagai seorang raja yang sangat kuat dan bijaksana yang memiliki kekuasaan luas di bumi. Namun, meskipun kisahnya disebutkan dalam kitab suci, Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas identitasnya. Mereka akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisahnya. Sesungguhnya kami telah memberinya kekuasaan di muka, bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran, Surah Al-Kahfi ayat 83-84. Terdapat berbagai pendapat tentang siapa Zulkarnain ini menurut para ulama dan sejarawan. Sebagian besar dari mereka mencoba mencocokkan sosok ini dengan figur sejarah yang dikenal di dunia barat atau timur. Yang pertama, ada Cyrus Agung. Salah satu pendapat yang cukup populer adalah bahwa Zulkarnain adalah Cyrus Agung, raja Persia yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Dalam banyak literatur sejarah, Cyrus dipuji karena membangun kerajaan Persia yang luas dan menunjukkan pengaruh besar di dunia. Kesan tentang kekuasaannya yang besar ini disesuaikan dengan gambaran dalam Al-Quran mengenai Zulkarnain yang memperoleh kekuasaan besar dari Allah. Yang kedua, Alexander Agung. Ada juga yang berpendapat bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung, Alexander the Great, seorang raja Makedonia yang terkenal dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam menaklukkan hampir seluruh dunia kuno. Namun, banyak ulama yang menolak pendapat ini, karena Alexander Agung adalah seorang penyembah berhala, sedangkan Zulkarnain digambarkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sehingga mereka dianggap tidak mungkin menjadi orang yang sama. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Zulkarnain mungkin adalah seorang raja atau pemimpin dari peradaban kuno yang tidak dikenal dalam sejarah modern, tetapi dihormati dalam tradisi Islam. Dalam hal ini, Zulkarnain mungkin lebih kepada simbol kekuasaan yang diberikan Allah kepada seorang raja, yang tidak tercatat namanya dalam sejarah manusia umum. Apapun identitas sebenarnya, Zulkarnain dalam Al-Quran digambarkan sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Ia dikenal karena keadilan dan keberaniannya dalam memimpin rakyatnya, serta kerendahan hatinya dalam berinteraksi dengan mereka. Dalam setiap perjalanan dan misinya, dia selalu mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan pengabdian kepada Allah. Zulkarnain melakukan perjalanan jauh ke berbagai penjuru bumi yang dipenuhi dengan berbagai tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuasaan untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah yang jauh, di mana ia menghadapi berbagai kaum dengan masalah berbeda-beda. Zulkarnain pertama kali mencapai wilayah yang sangat jauh di barat, yang digambarkan dalam Al-Quran seperti tempat matahari terbenam. Dalam deskripsi ini, matahari terlihat seolah-olah terbenam langsung ke dalam laut hitam yang sangat dalam. Hal ini menunjukkan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan ke wilayah yang sangat jauh dari peradaban yang dikenal pada saat itu. Hingga apabila ia sampai di tempat terbenam matahari, ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang hitam. Quran Surah Al-Kahfi ayat 86. Di tempat ini, Zulkarnain tidak mendapati sebuah bangsa atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan setelah mencapai wilayah tersebut, dia melanjutkan perjalanannya ke arah lain. Setelah mengunjungi tempat terbenamnya matahari, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya ke arah timur, di mana ia menemukan tempat yang sangat tandus.
Di tempat ini, ia menyaksikan matahari terbit tanpa ada hambatan, yang menunjukkan bahwa wilayah ini sangat datar dan tidak ada gunung atau penghalang lainnya. Hingga apabila ia sampai di tempat terbitnya matahari, ia melihat matahari terbit di atas suatu kaum yang kami tidak memberikan bagi mereka penutup dari matahari itu. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 90. Setelah itu, Zulkarnain melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai pada daerah yang lebih penuh tantangan. Pembangunan tembok penghalang. Di antara dua gunung ini, Zulkarnain menemukan kaum yang sangat terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua kelompok makhluk yang sangat kuat dan merusak. Mereka meminta pertolongan Zulkarnain untuk melindungi mereka dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang sangat berbahaya. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Oleh karena itu, adakah engkau dapat membuatkan kami suatu dinding yang dapat menghalangi mereka?" Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 94. Zulkarnain pun memerintahkan agar dibuatkan tembok besar dari besi dan tembaga cair. Ketika tembok itu selesai dibangun, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya, dan tembok tersebut menjadi penghalang yang sangat kuat. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika besi itu sudah sama rata dengan kedua puncak gunung, ia berkata, "Tiuplah api itu." Hingga ketika besi itu menjadi merah seperti api, ia berkata, "Berilah aku tembaga cair agar aku tuangkan ke atasnya." Quran Surah Al-Kahfi, ayat 96. Tempat ini menjadi terlindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan kaum tersebut dapat hidup dengan lebih aman. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat kuat dan dikenal karena kerusakannya di bumi. Mereka digambarkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang sangat besar jumlahnya, tidak dapat dikalahkan, dan membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang sangat agresif dan tak terkendali. Mereka disebut-sebut sebagai kaum yang sangat besar dalam jumlah dan kekuatan, dan mereka senantiasa membawa kerusakan dan bencana. Allah menggambarkan mereka dalam Al-Quran sebagai kaum yang sangat berbahaya, dan kekuatan mereka menjadi alasan mengapa Zulkarnain harus membangun tembok untuk menahan mereka. Mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan tidak dapat merusaknya. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 97. Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang sangat mengganggu dan merusak kehidupan. Dalam hadits-hadits sahih, dijelaskan bahwa ketika mereka keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu di hadapan mereka. Mereka akan menyerbu ke seluruh penjuru dunia, menyebabkan kehancuran besar bagi umat manusia. Mereka keluar dari tempat yang terhalang itu dan berlarian di bumi, memakan segala yang ada di hadapan mereka. Hadis Sahih Muslim. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat yang akan datang. Mereka akan mengalahkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, hingga akhirnya Allah akan membinasakan mereka dengan cara yang luar biasa. Ada banyak spekulasi yang mengaitkan tembok Zulkarnain dengan tembok besar Cina. Namun, secara tegas, kita dapat menyimpulkan bahwa keduanya tidak sama. Tembok Zulkarnain dibangun dengan besi dan tembaga, yang merupakan material yang lebih kuat dibandingkan dengan batu dan tanah yang digunakan dalam pembangunan tembok besar Cina. Tembok Zulkarnain disebutkan memiliki struktur yang sangat kokoh dan tidak bisa dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tembok besar Cina dibangun oleh dinasti Ming untuk melindungi Cina dari invasi bangsa-bangsa nomaden dari utara. Sedangkan tembok Zulkarnain dibangun dengan tujuan yang lebih spesifik, yakni untuk menghalangi makhluk Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki kekuatan luar biasa dan membawa kerusakan besar ke bumi. Tembok Zulkarnain juga memiliki sifat yang sangat kuat dan tidak dapat ditembus, sementara tembok besar Cina, meskipun besar dan kuat pada masanya, tidak dirancang untuk menghadapi ancaman makhluk supernatural seperti Ya'juj dan Ma'juj. Secara geografis, tembok besar Cina terletak di Cina dan fungsinya terbatas pada pertahanan melawan serangan suku-suku nomaden di sepanjang perbatasan utara Cina. Sedangkan tembok Zulkarnain disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah tembok yang dibangun antara dua gunung yang jauh,
yang lebih mengarah pada wilayah yang tidak jelas dalam sejarah, mungkin di daerah yang lebih jauh dari peradaban manusia yang dikenal saat itu. Oleh karena itu, meskipun kedua tembok tersebut besar dan mengesankan, lokasi dan fungsinya sangat berbeda. Tembok Zulkarnain, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, akan runtuh menjelang hari kiamat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj akhirnya berhasil keluar dari tembok tersebut, mereka akan menyebarkan kerusakan dan kehancuran di seluruh dunia. Menurut hadis-hadis sahih, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda besar kiamat. Mereka akan menyebar ke seluruh dunia, memakan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, dan akhirnya Allah akan menurunkan kehancuran bagi mereka dengan cara yang luar biasa. Kehancuran mereka akan terjadi dengan perantaraan Allah yang akan mengirimkan wabah atau pembinasaan secara tiba-tiba yang akan membuat mereka semua musnah. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, mereka akan melintasi lautan, dan mereka akan berkata, "Kami telah mengalahkan manusia." Dan mereka akan menyerang segala sesuatu di hadapan mereka, memakan tanaman dan binatang. Hadis Sahih Muslim. Menurut tafsir Al-Qurtubi, Zulkarnain adalah seorang raja yang diberi petunjuk langsung dari Allah untuk membangun tembok yang kuat di antara dua gunung untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam pandangannya, tembok ini merupakan simbol kekuasaan dan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepada Zulkarnain. Tembok tersebut juga menggambarkan bagaimana Allah melindungi umatnya dari kejahatan yang luar biasa melalui kekuatan dan keberanian seseorang yang benar-benar berada dalam petunjuknya. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Zulkarnain, setelah membangun tembok, berdoa kepada Allah agar tembok tersebut dapat menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Doa ini menunjukkan keimanan yang mendalam terhadap kekuasaan Allah dan pengakuan bahwa meskipun Zulkarnain memiliki kekuasaan yang besar, segala sesuatu tetap berada dalam kekuasaan Allah semata. Sebagian besar ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa atau kelompok yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam pandangan mereka, Ya'juj dan Ma'juj akan menandai kedatangan hari kiamat, dan kemunculan mereka adalah salah satu tanda besar dari kebangkitan akhir zaman. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dari suatu tempat yang tersembunyi dan tertutup di dunia ini. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat dan tidak terkalahkan hingga Allah menurunkan bencana yang akan memusnahkan mereka. Kisah Zulkarnain, tembok Zulkarnain, dan Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran adalah kisah yang syarat dengan pembelajaran spiritual, kebijaksanaan dalam kepemimpinan, dan petunjuk tentang kehidupan akhirat. Melalui kisah ini, Allah mengajarkan umat manusia tentang keimanan, keadilan, dan keberanian dalam menghadapi ujian-ujian besar dalam hidup. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain adalah simbol perlindungan Allah terhadap umatnya, serta gambaran bagaimana Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada hambanya untuk menghadapi ancaman yang sangat besar. Sebagaimana Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang membawa kerusakan, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebenaran dan menanggulangi kejahatan, serta mempercayakan segala urusan kita kepada Allah, yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di bumi dan langit. Dengan memahami lebih dalam tentang kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup, menjaga keimanan, serta mempersiapkan diri untuk akhir zaman yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah.